Nanti biar Mister. Jadi anak-anak, soalnya itu berisikan yang empat materi yang topik materi yang pernah kita belajar sebelumnya. Apa saja? Teks deskripsi, argumentasi, awal lembar, teks petunjuk arah. Ya, itu awal lembar dan konjungsi antar kalimat. Nah, ini ada soalnya, pengerjaannya seperti pada umumnya. Ya, sebelum kita memulai semua bentuk formasi bisa-bisa ya. Ya, ayo bentuk formasi. Jauh ya? Gak bisa jadi Gak apa-apa. Nah, sebelum Mister bagi, doa dulu. ayo, ya kita mulai berdoa. Sama pimpin kita dalam doa. Ya, sebentar ya. Di tempat. Ya, di tempat saja. Teman-teman, mari kita berdoa. Ikutin ya. Tuhan Yesus. Sekalian kami mau surat di bahasa Indonesia. Tuhan tolong berkati kami semua. Tuhan tolong berkati kami semua. Agar mendapat nilai yang bagus. Agar mendapat nilai yang bagus. Dan tidak ribut. Dan tidak ribut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Mister mau review sebentar materi kita ya sebelum mengerjakan. Apa pengertian dari rute perjalanan dan arah? Apa itu? Oke, Mister, ada yang tahu? Oke, artinya itu adalah yang berisikan langkah-langkah dan tujuan. Ngerti? Ya, yang itu menuju ke suatu tempat. Oke, selanjutnya apa itu teks argumentasi? Apa? Sama bisa? Oke, dari Kak. Teks argumentasi adalah teks yang dipakai untuk argumen. Oke, argumen tapi Mister bantu ya. Kata kita masuk. Teks yang berisikan pendapat atau argumen yang jelas dan logis. Oke? Selanjutnya apa itu teks awalan ber dan an? Buat dan konjungsi antar kalimat apa? Teks yang diawali dengan kata ber. Kata ber. Oke, lanjut. Teks yang menggunakan kata kerja. Oke, oh bukan teks ber. Oh, Mister salah. Awalan ber tadi. Arti awalan ber itu adalah imbuhan imbuhan awalan itu ber. Biasa itu disebut prefix. Masih ingat kan? Prefix itu awalan. Kan ada pembagian awalan, tengah dan akhirat. Yang ini kita belajar itu awalan ber. Nah, konjungsi apa? Siapa yang tahu? Konjungsi antar kalimat apa? Ya, kata hubung ya. Oke, yang terakhir teks deskripsi apa itu? Oke, Cesa. Oke, ada lagi? Objek, orang,
nanti ya anak-anak ya. Semua udah di review ya untuk materi itu, dan silakan anak-anak masih dikerjain ini. Mulai. Ya. Bisa langsung dimulai ya. Soalnya mudah-mudahan kalau anak-anak sudah belajar yang soal yang bisa udah kasih. Aku udah belajar. Ah udah. Udah dapat. Oh iya. Kalau anak-anak sudah belajar soal yang Mister berikan, oh kamu belum? Oke. Kan Mister udah pernah kasih soal kan yang sebelumnya. Nah itu mirip-mirip sebenarnya, tidak jauh-jauh apa ya, soalnya itu tidak jauh beda dari soal yang Mister kasih sebelumnya. Ya. Kalau anak-anak sudah kerjakan pasti mengerjakan ini mudah ya, seharusnya ya. Hati ya. Jangan hati. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa tanyakan ke Mister ya. Soalnya beda nggak? Beda tidak? Enggak sama, enggak beda amat. Nggak beda ya, cuma beda ceritanya aja ya.
ingatkan ya, untuk teks deskripsi itu harus ada pembukanya, bagian isi dan penutup. Masih ingat kan? Harus ada itu ya. Nah gini aja, yang tarik garis itu yang ini ya, cobalah cocokkan kan. Yang di kertas itu kasih aja 1 sama A atau 1 atau sama B. Jadi kan ada di situ A, B, C sampai E kan. Iya, 1 sama dengan A atau 2 sama dengan B, atau bisa seperti itu ya anak-anak ya. Tapi tidak apa-apa kalau mencoret soalnya, nggak masalah juga. Tapi untuk jawabannya di kertas jawaban ya kasih 1 sama dengan apa, 2 sama. Oh ya, Mister ingatkan untuk tulisannya agak rapi anak-anak ya, karena Mister belum terbiasa dengan tulisan kalian. Kalau yang tulisannya agak kurang rapi, agak dirapikan lagi. Oke, Kak. Tulisannya agak dirapin ya. Jadi Mister bingung menilainya nanti. Uraian itu yang penting dia ada kalimatnya ya, jangan hanya ya, jangan cuma satu kata tapi ada satu kalimat atau 2 kalimat. Tapi biasanya Mister udah kasih di situ kan ketentuannya berapa kalimat di situ kan, kayak nomor 5. Oh yang 6 itu gambar kupu-kupu ya. Uraian singkat itu yang nomor 6 gambar kupu-kupu. Kayak ikan ya. Jadi kupu-kupu yang ya itu gambar kupu-kupu. Kalau Mister jelaskan lagi kupu-kupunya gimana nanti sama aja Mister jawab. Jadi itu gambar kupu-kupu ya. Terus oh ini. Terus yang di sebelahnya kelihatan kan gambar apa?
mudah kan? Iya. Mudah ya. Seperti yang contoh soal latihan yang pernah Mister kasih kan? Yang itu Mister yang dikasih buat latihan ini. Iya. Aku udah kerjain. Iya. Bagus, kalau siapa yang sudah kerjakan berarti gak sulit dong mengerjakan ini. Iya, bisa. Atau kamu mau kasih tabel ini teks arah atau ya. Itu kamu tarik garis dari situ. Terus di sininya kamu kasih contohnya 1 sama dengan apa? 1 sama dengan A, kalau 1 sama dengan B, kalau 1 2 dengan siapa? Maka 1 sama dengan ini, 2 sama dengan ini. Tapi di sini kamu tarik garis dulu. Perhatikan.
Jadi kelas 3 aja 2 ya. Nggak ada di situ pilihan. Untuk kalimatnya buat sendiri karena pilihan apa itu kata penghubungnya itu pilih dua saja. Kata penghubungnya pilih 2 saja tapi 2 kalimat ya. Oke, anak-anak Mister mau kasih tahu kan di bagian uraian itu kan di bagian uraian itu kan ada diminta untuk apa tujuan, jelaskan perbedaan. Nah untuk itu kalau Mister belum sampaikan 4 atau sampai 6 kalimat atau 2 kali, kan misalnya Mister kasih situ 4 sampai 6 kalimat atau 2 kalimat. Nah kalau Mister belum jelaskan di situ berarti minimalnya itu 2 kalimat ya. Contohnya ini apa tujuan dari teks petunjuk arah. Nah buatnya anak-anak jelaskan itu minimalnya 2 kalimat, jangan hanya
satu kalimat saja atau satu kata. Ya. Kalau tujuan dari teks itu 7 hara, ialah satu kalimat bisa satu kalimat. Yang kelima? Iya. Iya. Iya jelas dua kalimat. Jelaskan 2 kalimat. Namanya aja uraian, berarti diuraikan. Oh ya, gak apa-apa. Ya kalau anak-anak mau ngerjain acak juga, tapi khusus bagian uraian ya. Kalau mau ngerjain acak bisa ya. Khusus bagian uraian, jangan yang di atasnya jangan lagi. Karena nanti tuh Mister bingung nanti kalau yang lain kayak PG sama pilihan ganda, isian, benar salah itu jangan acak-acak ya. Tapi bagian uraian anak-anak bisa bebas memilih mana yang mau duluan dikerjakan. Ya. Waktunya di saat 25 menit lagi. Oh, kamu buat ini ya? Kalau tulis ini aja. Ini coba tulis aja sini. A, B, C, D, ini aja tulis. Gak usah, tulis aja. B, yang dalam. Nah, terus itu C. Ya, itu aja ya. Bertemu dengan garis. Ya, B. Kalau kamu tulis ulang lagi lama nanti. Tarik garis ya. Biar cepat. Oh, lagi mikir lewat kesukaan. Udah, kamu nggak mau cek lagi? Ya, cek lagi, masih banyak waktunya. Masih 5 menit lagi. Ya, bagus ya. Kalau mau nomor 6. Kalau 7 nggak usah ada pembuka atau penutup, tapi kalau untuk deskripsinya harus ada ya.
nomor 6 harus ada pembuka, isi dan penutup. Seharusnya anak-anak ingat ya tentang argumentasi. Waktu itu kan kita pernah kasih gambar HP kan, HP sama yang menjual jajanan. Nah seharusnya untuk argumentasi itu untuk menjawabnya seperti itu, seperti yang kemarin yang berdebat di TV. Karena deskripsi sama argumentasi agak mirip-mirip dikit, tapi ada perbedaannya seharusnya di situ. Kamu deskripsi, ya. Kalau deskripsikan itu berarti pakai kalimat ada pembuka, isi dan penutup. Nah kalau argumentasi ya menurutmu aja, depan nggak usah ada pembuka penutup. Tapi menurutmu dari gambar itu seperti apa? Yang udah selesai bisa lanjut ini ya, kegiatan yang lain harus diselesaikan. Bagian udah selesai yang matematika, kalau menurut saya matematika ya. Nah, contohnya kamu kasih ada dua kata ber nih, ada dua kata ber, artinya apa? Jadi yang menurut kamu ber itu, contohnya ya, ada lah. Ya, kalau bisa kasih contoh nanti kayak mister kasih jawaban. Yang penting ini ada pembuka, isi dan penutup. Kalau ini seperti yang kemarin yang HP yang bukan minimal. Nah, namanya dua kalimat itu kamu ambil dari satu ini atau satu ini. Jadi kalau ambil satunya itu udah satu kalimat. Yang itu namun atau satu lagi yang kamu ambil dari gambar. Oleh karena itu ya kalimat ada dua kalimat. Oh yang ini tuh Mister nggak sampai berapa kalimatnya, tapi intinya ini harus ada pembuka, isi dan penutupnya. Kalau ini karena deskripsi, tapi kalau argumentasi satu kalimat itu cukup sebenarnya. Tapi ya seperti yang kemarin yang HP itulah gambarannya seperti argumentasi yang HP sama jual jajanan oleh ya. Yang kata ber itu ya maksud Mister itu ada ber,
ada kata utama kan. Biasanya ada kata utama, ada ber, ada kata utama. Nah, ketika digabung menghasilkan kata ini kan. Kata baru atau apa? Ada kata menjadi kata kerja atau kata sifat. Nah, arti dari itu apa sebenarnya? Arti dari kata gabungan verb dengan kata itu apa maksudnya? Paham belum? Ini kamu pilih kan katakan berupa kalimat kan, memakai kata penghubung. Nah, kata penghubung di sini ada 1, 2, 3 kan. 2 di sini lah. 1, 2, 2 yang ini dan yang ini. Kamu buat dalam satu kalimat. Dan ini satu kalimat namun satu kalimat itu selain itu pilih 2 aja. Selesai. Bukan kulturnya itu bukan terima kasih tetapi kayak secara keseluruhan dari gambar itu kamu lihat seperti apa. Misalnya kata-kata kultur itu jadi kayak gitu.
makan lagi. Lagi anak-anak ya, kasih percepat lagi yang belum ya.
Nggak boleh lebih dari 6. Harus 4 saja. Ya. Biar kamu bisa terdeteksi di bawah itu. Untuk hewannya satu aja ya, jangan 2 hewan. Bersama 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi ya. Karena kalian mau break dulu kan. 3 menit lagi selesai atau tidak selesai kumpul ya. Aku cepat udah mau 3 menit lagi. Habiskan.
kumpul. Sudah selesai ya. Tinggal picture. Ayo kita mau break. Breaking news. Istirahat. Break artinya istirahat juga sih. Break. Dulu ya. Ayo duduk. Ayo semuanya duduk. Kita duduk semua ayo. Ayo duduk. Ayo duduk masih belum makan dulu. Oke, hari ini belajar tentang apa Nana? Sumatif. Oke, sumatif tentang apa? Ya, tentang tes. Oke, semua udah lengkap. Jadi anak-anak dari sini belajar untuk tentang teks-teks, dan juga anak-anak seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak diberikan kemampuan untuk berpikir dan bisa menyusun setiap kalimat-kalimat dengan ini, dan menyusun kalimat dari gambar atau pertanyaan yang diberikan. Oke, untuk itu saya mimpi kita dalam doa. Oke, Celisa.